bahwa orang benar boleh dibunuh, itu baru bantahan. Keluaran 3. Belum puasa itu tadi mungkin itu. Genesis 3 nomor berapa tadi? Kang Rantang? Keluaran 23 nomor 7. Nomor 7. Waduh. Ya, bantah dulu ayat ini. Kalau kamu bisa carikan ayat orang benar boleh dibunuh, baru Iya, itu bantahan. udah. Fokus ke sini aja, jangan melebar. Keluaran 3 ayat 7 ya. Oke. Sondah. Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan umat secara umat turut sana Mesir, dan aku telah mendengar Keluaran 3 ayat 7. Genesis 3 nomor 7. Apa disebutnya situ kalau di ayat kalian? Haruskah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta? Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang salah. Kalau mau membantah, kamu harus carikan ayat orang benar boleh dibunuh. Keluaran 23. Atau Keluaran 3? Keluaran 23 nomor 7. Genesis 23 nomor 7. Peraturan tentang hak-hak manusia. Itu judulnya ya. Betul. Ya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Kalau bersaksi bahwa ini. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau lihat lembu musuhmu atau keledainya sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu dan musuhmu karena berat badannya, maka janganlah engkau menolongnya. Haruslah engkau rela bongkar muatan keledai. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara orang yang tidak bersalah, dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat kita pada orang yang melihat dan kualitas perkara yang benar. Dalam pembacaan ini kejadian ini pembacaan di Keluaran ini peraturan tentang hak-hak manusia. Iya, pelaturan itu kan hukum Tuhan kan? Peraturan itu memang hukum. Hal yang memang Iya, hukum Tuhan itu orang benar gak boleh dibunuh, intinya itu. Kalau menurut Bentar, izin. Bung Sondah, suaranya bisa dibesarin nggak? Apalagi jauh, apa ada kendala teknis atau lagi di luar rumah apa gimana ini? siapa? Bung Sondah. Iya, nggak tahu nih. Oh, yaudah, lanjut. Bang Sondak ya, Bang Jem ya. Silakan, Bang. Deketin itu mic-nya kali. Kurang deket. Iya, jadi begini. Kalau ini kan pembacaannya ini kita sudah lihat perikopnya ini tentang hak dan peraturan manusia. Betul. Hak dan peraturan manusia, betul. Hukum Tuhan, hukum. Di situ kan ditulis orang benar tidak boleh kau bunuh. Kalau kamu mau membantah, carikan ayat orang bersalah. Nah, orang benar boleh dibunuh. Tolong carikan ayat orang benar boleh dibunuh. Kalau kamu mau membantah. Nggak ada kali Bang Rantang. Saya bantu jawab boleh nggak? Silakan Bang, silakan.
Oke. Memang orang benar tidak boleh dibunuh, tapi posisi Yesus itu dituduh menyamai Allah. Sehingga yang membunuh itu orang-orang Farisi menuduh dia menyamai dengan Allah, sehingga dia dibunuh. Betul, itu orang Yahudi, betul. Tapi bertentangan dengan ayat ini, Bang. Orang benar nggak boleh Memang dibunuh. bertentangan, tapi kan posisinya Yesus itu kan dituduh. Betul, betul. Orang benar pasti diselamatkan. Ada ayatnya, Bang, di Amsal 11:8, orang benar diselamatkan dari Jawabannya bukan kesukaran. begitu, bro. Benar, tapi kan Lalu orang posisi fasik Yesus itu menggantikannya. Stop dulu, nggak ketemu ini. Menurut Om John, itu karena dituduh. Jadi jawab, tanya balik dong, apakah orang yang dituduh bersalah? Itu dong. Jadi continue gitu loh. Silakan Bang Ya Ali, lihat silakan. aja kan di situ waktu dihukum itu kenapa dihukum. Iya, Karena begini dia Bro John. menyamai diri sebagai Allah, anak Allah. Gitu. Menurut Pak Rantang, Yesus itu tidak bersalah. Kenapa dibunuh? Padahal data di Bible Anda nggak boleh dibunuh orang yang tidak bersalah. Iya, tadi kan saya sudah bilang orang belum Yahudi kelar. menuduh dia. Belum kelar. Saya cuma luruskan aja. Menurut Pak Rantang, sebagaimana data yang dibacakan, orang yang tidak bersalah nggak boleh dibunuh. Sedangkan Yesus tidak bersalah, kenapa dibunuh? Jawaban Anda adalah Ya, menurut saya bentar Yesus dulu. tidak salah, Pak. Tapi menurut orang Yahudi itu dia salah. Iya, ntar dulu. Begitu. Ntar dulu. Saya ulang lagi nih, saya ulang lagi dong. Menurut Pak Rantang, orang yang tidak bersalah, kenapa dibunuh? Sebagaimana datanya tidak boleh dibunuh. Sedangkan Anda mengatakan dia dibunuh itu karena dituduh bersalah. Nah kan itu topiknya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kalau kita menuduh orang bersalah sudah pasti bersalah? Dan apakah Yesus bersalah kalau dituduh bersalah? Itu lanjut. Begitu dong diskusinya. Lanjut John, silakan. Apa Bang Kriston? Lanjut John dulu deh. Ya. Heeh. Intinya kejadiannya seperti itu. Yesus itu dituduh bersalah dan dipaksa untuk disalibkan. Pontius Pilatus mencuci tangan, serahkan semua itu, terserah mau diapakan, seperti itu. Sehingga karena Herodes nggak mau nggak mau dikatain sama orang Yahudi, ya dia terpaksa ikuti aja. Begitu, sesuai ceritanya di Alkitab seperti itu. Itu bertentangan dengan ayat Keluaran Iya, 23. menurut saya bertentangan dengan tapi hukum kan- Tuhan. Tapi kan kenyataannya seperti itu. Lo Karena gimana sih? dituduh, dipaksa untuk disalibkan. Sekarang begini, contoh ya, kayak kasus Ahok. Ini Kayak Yesus kasus Ahok. disalib itu kan hukuman toh. Contoh kayak kasus Ahok. Ya, Yesus disalib itu karena apa? Menurut kalian Hukumannya. apakah Ahok itu menista agama? Enggak, Wah. karena cuma karena politik apa Ini segala kan macam. bicara Lain masalah lain Bung Sonda. Banyak Kita bicara fitnah sama keselamatan Ahok itu. hingga di penjara gitu. Lain. Nggak apa-apa, saya jawab itu nggak apa-apa. Ya, sebagaimana vonis yang ingkrah di pengadilan, Ahok itu bersalah, datanya ada, inkrah sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Sekarang siapa? Menurut siapa? gantian, dengerin dulu, Anda kan bertanya. Sekarang tuduhan kepada Yesus bersalah, apakah menurut Anda benar-benar Yesus bersalah atau tidak? Dijawab. Ya tidak bersalah. Oke, tidak bersalah. Kenapa dibunuh? Karena difitnah gitu loh Pak. Aduh, gimana sih? Jadi karena Sama kayak Ahok difitnah, Iya. difitnah sehingga dia di penjara. Oke, jadi Ahok adalah saudaranya Yesus gitu. Ya kita analogi aja kayak gitu Analogi Pak. lu, kena kan lu. Nah, mereka nggak tahu tentang perumpamaan, analogi, mereka nggak bisa ngerti gitu loh John. Halo, Jadi selamat gini, Setelah mereka memaksa kehendak mereka. Justru analogi Anda yang membuat Anda ketabok sendiri, Nah. gitu loh ya. Nggak, Gini ya, kita- Ahok dengerin, Ahok itu terbukti secara inkrah di pengadilan dijatuhi vonis bersalah dan Ahok Gila. tidak banding. Satu. Halo, kita mau bahas manusia Dengar bro, atau bro, diam Yesus? dulu. Menurut Anda barusan, tuduhan kepada Yesus tidak terbukti Yesus bersalah. Jadi nggak apple to apple.
Nah, kalau Yesus tidak Intinya terbukti bukan masalah levelnya itu, bersalah, tapi dengerin apa yang dulu. duluin. Analogi Anda itu nggak apple to apple. Eh, Kalau kan tujuannya Yesus sama, dituduh, fitnah. wis. Refrain dulu Bung Sondah, refrain dulu Saya biar boleh Prof baca Andi firman terangin. Tuhan untuk menjawab pertanyaan Anda. Nggak, ini kita ini bicara, Anda nggak denger, jadi Anda nggak bisa diskusi gitu loh. Bentar, Kalau Bang begitu Dim. kalau begitu silakan dulu Anda bicara, kami semua diam. Tapi nanti kalau kami bicara, jangan Betul-betul kayak gitu, didengerin. ya ngomong-ngomong Silakan. aja. Ya silakan bicara dulu. Silakan Sudah? sama Bang Kristen atau Bang Jam dulu, silakan. Nanti Silakan. gantian ya. Coba Bang John dulu, Bang John, biar saya cari ini Injilnya dulu ya. Iya. Ya, begini ya Pak, gini Pak. Kan keputusannya itu kan di pengadilan. Tapi menurut kami itu tidak bersalah, tapi menurut pengadilannya bersalah ya itu sepihak gitu. Kalau menurut kami nggak bersalah seperti itu. Kalau putusannya udah ingkrah Gantian, ya bentar dulu, Pak. udah itu. Izin dulu Pak Ibnu. Izin. Ya kan Jadi, menurut mereka biar dulu dia bicara. gitu. Jadi kalau menurut kami ya Yesus nggak bersalah, tapi menurut mereka bersalah. Oke. Ya dihukum gitu Baik. loh. Oke, sudah gantian ya. Lu kalau gua ngomong lu diam. Jadi lu ambil kasusnya lu ambil kasusnya Ahok, lu bandingkan dengan kasusnya Tuhan lu. Is okay. Lu ambil analogi katanya. Kami di sini katanya nggak ngerti analogi. Justru analogi ini membuat iman Anda terguncang. Ahok itu inkrah, terbukti bersalah, diputuskan di pengadilan. Tidak banding pula lagi. Kemudian dia jalani hukuman itu. Clear and clear di sini. Yesus dituduh bersalah, tidak terbukti bersalah. Nah, Yesus dituduh bersalah, tidak terbukti bersalah secara hukum. Tapi tetap dieksekusi mati demi untuk supaya Anda punya Tuhan. Roma 14:9. Dia harus mati dulu, kemudian Anda punya Tuhan. Pertanyaannya sekarang. Waktu hey, catat aja dulu gantian. Bentar ya. Lanjut Bang Andi. Catat Aku aja ketawa dulu. karena bahasamu itu. Kita nggak punya Tuhan gitu loh. Iya, nanti Bang lanjut. Kristen ya. Tenang dulu Bung Sondah, refrain dulu biar Prof Andi yang ngomong. Lanjut Prof. Nanti Anda baca Roma 14:9. Kalau Yesus nggak mati, dia nggak bakal jadi Tuhan. Baca aja Roma 14:9. Kalau lu punya Bible, kalau nggak tak beliin gitu ya. Amin, luar biasa. Atau kisah 2:32. Gitu ya. Kisah ya segitulah kisah 2 gitu ya. Roma berapa? Jadi Roma sekarang berapa? pertanyaannya Roma sederhana. Roma berapa lu? Roma berapa? 14:9. 14:9. Ya, jadi pertanyaannya sekarang, waktu Yesus dimatikan di tiang salib secara keji, apakah waktu itu Yesus bersalah? A. Tidak bersalah. B. Bersalah. Sederhana toh? Dijawab. Saya boleh jawab ya langsung ya untuk Abang Hendrik Kaleps. Oke. Nggak Halo, boleh Bang amin Andi. ya, nggak boleh amin loh Kriston. Baik Bang Bintang, saya sapa dulu semuanya. Nanti Abang Bintang yang luar Nanti biasa, ketemu Abang saya. Ibnu, Abang Rantang, Abang James, Abang Ones, semuanya diberkati hari ini ya. Iya, Kita iya, sama-sama iya, diskusi iya. yang sehat, Udah. berdasarkan Alkitab. Iya, baik. Saya Udah, ini jawab Kristen aja. Katolik ya, saya Katolik dari Katolik, lahir saya baik. dibaptis Katolik. Saya dari Maluku. Udah Saya hafal, Bang. pendidik Udah kita. hafal, Bang. Lanjut. Saya Maluku dari Ambon. Oh, Ambon. Oh, mantap. Iya. Udah, Maluku, jawab dulu Ambon. itu profesornya. Iya. Jawab dulu itu. Saya perkenalkan diri dulu Ujiannya. supaya kita saling kenal di sini. Iya. Oh ya, salam Jangan kenal. Anda jangan bilang Kriston siapa lagi yang di luar sana di room yang lain. Ini Kriston dari Marganya, Ambon dari Maluku. marga Ambonnya apa, Maluku. Pak? Bang Langsung Andi. ke Tonrate. Langsung ke topik aja bro. Kepanjangan nanti Saya kamu lupa pertanyaannya. Udah. Pasti lupa Oh, nih. saya ingat Pasti lupa pernyataan nih. Anda. Pasti lupa. Saya ingat pertanyaan Anda. Apa itu? Oke, saya dari A atau B? Maluku, saya Tonrate ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, mengapa Yesus tidak bersalah tapi dihukum mati ya? Bukan itu pertanyaannya, saya ulang ya. Bukan itu, makanya Iya, coba ulang. ditulis. Iya. Ada pilok nggak? Ada pilok. Iya. Gini ya. Waktu Yesus dieksekusi di tiang salib, apakah Yesus bersalah atau tidak? A. Bersalah. B. Tidak. Oke, saya jawab pakai firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ya. Lukas
pasal bab Iya. 23 Iya. ayatnya yang ke-42. Lukas bab 23 kita sama-sama buka ya. Abang ada pegang Alkitab biar sama-sama baca. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku. Saya punya bro, 2023 ada, baru saya beli. Ya. Saya bacakan Lukas 23 ayatnya yang ke 42. 41 ya. Tadi katanya Kita 42. memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang kembali sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena Yesus tidak berdosa sedikit pun di mata surga maupun bumi, maka hari ini juga dia berada dengan seorang penyamun di Firdaus. Oke. Apalagi yang membuktikan bahwa Yesus tidak bersalah? Kita buka di 23 Saya nggak ayatnya minta yang- buktikan loh tadi. Oh berarti tidak bersalah ya? Iya, tidak bersalah. Oke, tidak bersalah itu aja. Kenapa Anda kasih alasan? Satu lagi jawaban Nggak saya. dimintai alasan kok. Satu pertanyaan, dua jawaban untuk Anda supaya Anda yakin Nggak Yesus dimintai tidak alasan, bersalah. nggak usah diperpanjang. Iya, saya kasih dua jawaban untuk Anda. Lukas 23 ayatnya yang ke 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada sesuatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Amin. Amin. Sudah menjawab ya. Yesus tidak Kalau bersalah, dia ya. yang amin sendiri. Iya, karena dia kita bilang begitu. Semuanya nggak Yesus minta tidak itu loh. bersalah di hadapan Jadi- Pilatus, rajanya Ntar orang dulu, Bang, Romawi biarin tidak izin dulu. bersalah. Biarin dia. Udah ya. Oke, padahal gini ya. Pertanyaannya cuma sederhana tadi. Apakah waktu Yesus dieksekusi itu bersalah atau tidak? Tinggal jawab, tidak bersalah. Kami di sini Iya, tidak saya- minta alasan Anda loh. Satu Iya, ya. saya jawab pakai bukan Nggak alasan ini, usah, bukan ya alasan terserah ini, lu. alasannya Anda, dari hei, Alkitab. gantian. Anda ini menjawab Ini tapi bukan tidak alasan ditanya. pribadi saya. Hei. Anda ini menjawab tapi ditanya. Jadi membuang waktu saja begitu. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman. Jadi tidak apple to apple kasus Ahok dengan Yesus. Yes, kalau Ahok terbukti dan sah meyakinkan bersalah, divonis. Kalau Yesus terbukti bersalah. tidak bersalah, jadi nggak apple to apple. Siapa yang membawa analogi tadi ini? Artinya analogi gabrul, nggak apple to apple. Karena menurut kalian semua, Yesus itu dihukum tidak bersalah. Maju dikit, maju selangkah lagi. Menurut di data di Bible Anda, orang yang tidak bersalah itu tidak boleh dihukum. Ya, sebagaimana teman tadi membawa data di mana tadi di Roma ya, gitu ya. Pertanyaan kedua nih, kenapa Yesus tidak bersalah dihukum? Didengerin, apa alasan Anda? Kenapa Yesus tidak bersalah, dia yang harus dihukum mati? Apa sebenarnya yang terjadi? Silakan. Oke, saya jawab ya berdasarkan Alkitab loh, bukan asumsi pribadi saya ya. Saya jawab lagi nih di Lukas pasal 23 ayat 23. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dan dengan teriak mereka lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Oke, karena dengan mereka berteriak mendesak supaya Pilatus menghukum Yesus mati, maka Pilatus pun menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus yang tidak bersalah. Oke. Jadi menurut Anda yang menghendaki Yesus mati adalah Pilatus, betul? Betul? Iya. Oke. Ya. Oke. Tertera di Alkitab. Kedua. Siapakah yang merancang pembunuhan Yesus ini yang tidak bersalah disalib? Siapa yang merancang? Oke, kita baca kitab lagi ya. Dijawab aja. Kita percaya kok jawaban Anda, bro. Nah, kita harus pakai Alkitab. Kalau biar siapa lebih itu tepat menunjukkan gitu. orang atau kelompok. Nggak perlu Siapa itu penjelasan. pribadi ya. Oke ya. Siapa yang merancang?
Abang udah live, Bang? Enggak, belum. Biarin aja. Lanjut. Yang menghendaki Yesus mati Pilatus. Yesus tidak bersalah. Siapakah lagi yang merancang? Tinggal ngomong aja yang merancang siapa begitu. Apakah Allah Bapa di surga atau siapakah begitu? Yang merancang orang yang tidak bersalah dibunuh. Siapakah itu? Bang Andi, Ya. Bang Andi usul nanti ini masuk ke zona ya. Zona Yunus itu masuk itu. Nantilah itu. Hmm. Gini aja dulu. Kita ungkap semua ini siapa-siapa sih yang terlibat ini dan apa Oke, maunya gitu loh. Saya jawab ya. Matiin Di anak orang tidak Lukas, bersalah. Lukas 22 ayatnya yang ke-52. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Jadi kuasa kegelapan sudah merasuki pada tua-tua dan ahli imam-imam kepala pada saat itu juga. Oke, jadi imam-imam kepala yang merencanakan kematian Yesus yang dirasuki oleh setan itu. Oke, udah. Imam-imam kepala yang merancang. Selanjutnya, siapa sajakah yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung atas pembunuhan orang yang tidak bersalah di tiang salib? Saya ulang ya. Siapa sajakah yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam hal pembunuhan anak Bunda Maria yang tidak bersalah di tiang salib? Siapa saja, silakan. Ini banyak oknum nih. Iya, kalau banyak oknum begitu saya mau baca dari Yesus. Gak usah tinggal nyebutin aja. Kalau lu pernah baca Bible, saya yakin lu bisa. Atau saya disuruh jawab nih, saya sebutin. Saya tahu, nggak perlu baca. Yang pertama, yang tidak terlihat adalah kuasa kegelapan itu. Oke? Yang tidak terlihat kan? Yang tidak terlibat secara langsung kan? Iya. Ya, siapa? Kuasa kegelapan itu. Siapa itu kuasa kegelapan? Ya, setan. Oke, setan. Ngomong dong setan. Iya, yang kedua adalah imam-imam itu. Dan kepala-kepala penguasa saya tidak tahu namanya. Iya, nggak apa-apa. Imam-imam. Cari tahu ya kembali. Saya bilang begini, saya sebentar ya. Sudah 3 kali pernyataan Anda kepada saya. Saya mohon saya juga untuk menjawab, mempertanyakan. Setan-setan, imam-imam siapa lagi, bro? Ya banyak manusia. Mereka berteriak loh di sini yang tadi saya sudah baca. Di sini ya, saya ulang lagi ya. Tetapi mereka berteriak membalas, katanya, salibkan dia, kata Pilatus untuk ketiga kalinya. Kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini, tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang disetimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan terikan mereka. Jadi mereka ini terlalu banyak. Mau tahu namanya satu persatu saya tidak tahu. Saya nggak nanya namanya, bro. Mengerti ya? Atau gini aja deh, saya kasih clue. Apakah tentara Romawi terlibat? Kalau yang menikam lambung Tuhan Yesus di kayu salib pada saat dia mau menghembuskan napas terakhir itu ya Longinus. Apakah Algojo? Apakah Tuhan Yesus sehingga lambung Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Longinus, prajurit Yahudi. Oke, bukan tentara Romawi. Apakah tentara Romawi terlibat? Apakah tentara Romawi terlibat? Saya kasih clue-nya lo ya, mudah lo ini. Nggak bisa jawab. Apakah Yudas terlibat? Tidak jawab juga. Hei, Yudas memang terlibat karena dia sudah dirasuki oleh terlibat. Ya. Oke. Apakah Algojo terlibat? Terlibat, yang menikam lambung Tuhan Yesus itu Algojo ya. Oke. Apakah
Apakah Gini aja Pak, saya jawab aja. Ntar dulu. Singkat Sudah aja Pak. banyak loh pertanyaan Anda loh. Saya Apakah boleh Bapak- berdua Singkat aja, pertanyaan? saya jawab aja satu kali. Apakah Bapak di Semua surga? rencananya Tuhan, rencananya Ih. Allah untuk menyelamatkan Sudah manusia. banyak Anda Udah, itu singkat bertanya. aja. Bukan itu Nggak usah banyak pertanyaannya. pertanyaan. Anda bertanya, saya boleh bertanya enggak? Sebentar dulu, belum kelar ini. Rencananya Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Satu-satu ya Allah ya Rabbana. Terserah mau Ini kan terlibat dengan siapa, sesinya yang Profesor penting Handi rencana dengan Tuhan. Bung Seperti itu, Pak. Tonrate. Singkat. Bang Kriston, Bang Kriston ini belum nyampe ke Yudas yang perutnya terburai, belum terang, sampai dulu, diurut dulu ntar sama Bang Andi. Oke, Bang Andi lanjut. Jadi di sini tadi siapa yang menghendaki Yesus mati? Dia jawab Pilatus. Pertanyaan kedua, siapa yang merancang? Imam-imam kepala. Pertanyaan ketiga, siapa sajakah yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung? Pertama Anda jawab setan atau iblis, imam-imam, tentara Algojo, Yudas. Siapa lagi kah yang terlibat? Masih banyak loh ini. Berarti kalau Anda nggak tahu, Udah, Anda nggak rencananya pernah baca. Bapak sudah selesai. Belum Gitu ini. aja. Saya ulang ya. Gak usah muter-muter banyak Siap. pertanyaan, langsung aja singkat gitu. Siapa sajakah yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung? Silakan. Tuh, pertanyaannya tuh muter-muter aja. Kok pertanyaan muter? Jawaban Anda yang muter. Langsung aja rencananya Bapak untuk Yesus. Saya nggak Begini, nanya Bang, rencana. Rencana tadi udah. Yang terlibat siapa? Ya itu semua yang situ Intinya terlibat begini, semua itu. iya, Siapa? mereka Sebutkan. berteriak-berteriak. Siapa Kita mau tahu satu-satu siapa dong yang namanya. bicara. Pilatus, Terlalu terus banyak. orang-orang Yang mau semua itu ngomong terlibat. si John apa Iblis juga Tonrate? terlibat, setan juga terlibat. Udah, apalagi? Oke. Sudah terlalu Jadi banyak yang kita terlibat sebutkan untuk yang terlibat membunuh ya. Yesus. Yang terlibat ini Sudah satu. banyak. Oke. Semua terlibat. Udahlah, yang lain aja pertanyaannya. Kalau semuanya saja itu jangan-jangan kau masukkan saya. Saya nggak terlibat kalau semua. Yang di situ, yang Pada waktu ceritanya, peristiwa, gitu pada loh, waktu ceritanya peristiwa situ. TKP. Mana di depan Anda saat ini? Semuanya itu Shalom. dicerita situ di Alkitab. Bung Andi, Ntar dulu Bro John, ntar dulu ya. Tadi dulu Om John refrain dulu ya. Ini sesinya Prof Handi dengan Bung Tonrate. Iya saya bantu karena dia muter-muter. Begini, maksud saya begini, bukan mendasar. Karena yang pertanyaan Bung Hendy saya tahu ini kenapa penebusan dosa itu apa dasarnya kan itu? Bukan. Saya tahu loh. Pertanyaannya adalah siapa? Kita ikut aja. Makanya dengerin Bro John kalau Anda mau menjawab. Saya nggak Edwin. jawab, Anda bertanya seperti itu Hendy. Dengerin dulu. Anda ini nggak mau menjawab tapi Anda Refrain ngaco. dulu Bung John. Makanya didengerin. gitu Refrain loh. please. Anda kalau di Refrain. pengadilan dikeluarin nih kalau gini caranya nih. Dengerin. Oke, silakan. Siapa saja yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kematian Yesus di tiang salib. Ini, Hendy, saya jelaskan ke kamu. Kalau kamu tertanyakan yang terlibat itu tidak substantif dalam iman Kristen. Oh jadi nggak boleh ditanyain itu. Itu Anda harus naik sedikit levelnya, Hendy. Bisa jawab atau tidak nih? Sebentar. Ini kan tadi Anda bertanya, saya Anda jelaskan. itu sudah bisa jawab dari dijelaskan. tadi, Anda nggak Bang jawab Henry. kok. Karena Saya siapapun sudah jawab berulang-ulang. Orang dia nggak jawab tadi ngomong doang gimana sih John? Loh, saya jelaskan itu tadi. Bang Hendy ini kayak polisi interogasi aja dia tuh. Apa pertanyaannya Abang tadi Hendy John? ini sudah dijawab ulang-ulang dengan buat Alkitab, tapi dia tidak percaya. Saya tahu dasar belakang di otaknya dia yang bertanya ini, saya tahu. Pak Hendy, silakan. Nggak usah. Saya ulang ya. Biar Anda dia jangan- bertanya Anda ngomong lama ini tidak kena ini barangnya ya. Saya ulang ya. Silakan Hendy. Siapa saja yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung atas kematian tragis anak Bunda Maria di tiang salib. Sebutkan Oke, satu persatu. Ya, saya jawab ya, biar satu-satu poin aja ya. Pertama, itu proses Pak Hendy. Ya, itu proses. Itu ada yang paling pertama adalah iblis. Yang kedua adalah sebentar, saya jawab jangan Anda potong. Iblis yang pertama itu berperan dalam hal itu. Yang kedua adalah imam kepala. Dia lewat imam kepala. Ketiga adalah tentara Romawi. Sekalipun dia saat itu dia sama sekali sebenarnya bersih tentara Romawi, tapi itu proses yang harus lewat dari pemerintah Romawi karena saat itu Pontius Pilatus lah yang sebagai pemerintah di situ. Itu yang terlibat langsung, yang tidak langsung adalah iblis tadi maksud saya. Ya, oke. Tetapi semua jawaban itu yang saya kasih tahu Anda, saya katakan Anda itu tidak substantif dalam iman Kristen. Itu pertanyaan Anda masih di level bawah. Sorry. Tidak apa-apa. Saya harus kasih tahu Anda itu. Udah. Level Anda tidak itu harusnya.
Udah? Oke, silakan. Sebagai baik. ustaz. Oke, Ya, baik. Oke, saya boleh bertanya ya. Ntar dulu dong, belum Pak kelar Ustadz. ini. Belum Belum kelar, jadi diselesaikan Ustadz, ahli dulu. kita. Pak ahli Alkitab. Diselesaikan Ahli dulu. Alkitab, saya boleh bertanya. Lama, enggak udah, diselesaikan dulu. Ntar dulu bro, Saya saya boleh sama bertanya, John dulu. Bang Ustadz. terlibat apa itu terlibat? Saya sama Bro John dulu ya, Anda diam dulu ya. Saya boleh bertanya, Bang Iya Rizky? nanti Anda bertanya setelah selesai. Kunyuk, ntar dulu. Menurut Bro John, dia udah Sedikit lah, saya jawab. tidak berbicara Ini anda yang orang ngomong aneh-aneh. Anda terus, hargai kita kenapa juga loh. ini? Ini kalau saudara Anda sudah membantu menjawab, Anda diam dulu. Sekali-kali orang yang mendengarkan itu juga adalah pendapat yang bijak. Tapi kalau Anda ngomong kagak nyambung, ini namanya ngaco. Oke, makanya harus belajar bahasa Indonesia dengan baik. Supaya ngerti orang ngomong apa gitu loh. Bro John menjawab yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyaliban Yesus baru menyebutkan 3. Pertama iblis, imam kepala, dan algojo. Dia nggak menyebutkan Yudas. Saya konfirmasi dulu kalau Bro John. Satu kata aja. Yudas terlibat atau tidak? Terlibat. Sorry, Pintar. lupa. Sebagai manusia saya lupa. Sorry, Hendy. Stop. Ya baik. Kalau bapaknya Yesus di surga terlibat atau tidak? Dia tidak bisa dibilang terlibat dalam pengertian apa yang kamu pikirkan, tetapi dia itu sebuah Tinggal konsep. dijawab aja terlibat atau tidak. Ya, jadi kamu tidak bisa bilang sesuai konsep pemikiran kamu. Ini konsep pemikiran Allah. Karena nanti saya akan jelaskan ke kamu kenapa itu. Nah, maka saya bilang kamu harus naik level lebih ke Allah, bukan kepada Tinggal dijawab kok, ini kok panjang banget level segala. Emang main game pakai level. Cara berpikir kamu naik, bukan game. Kamu bukan Nanti game. Nanti saya naikin ke original text. Tanya balik aja. Nanti saya ala kampus Tentang akademik terlibat gimana? Nanti juga nggak bisa. Secara teks atau apa, bukan. Itu teks juga bagian dari pendidikan. Original text itu atau critical text. Tetapi bukan itu cara bertanya kamu yang lebih naik levelnya. Oke, jangan muter ya. Saya cuma nanya sederhana nih ya. Apakah bapaknya Yesus di surga itu terlibat atau tidak? Saya bilang tadi, saya sudah sampaikan, kalau dibilang terlibat itu dalam proses karya penebusan dosa, itu dia terlibat. Ya tinggal ngomong terlibat udah. Loh, saya harus jelaskan, tidak bisa. Nanti otak kamu jadi ngawur ketika saya cuma saya paham. Penjelasan kan? Saya ulang sekali lagi konfirmasi, apakah bapaknya Yesus di surga terlibat atau tidak? Sudah saya jawab tadi, yang lain. Terlibat atau tidak? Saya sudah jawab, Hendy. Anda nggak jawab, Anda muter doang. Terlibat. Bung John tadi bilangnya terlibat. Oh, terlibat dong begitu. Sekarang kita melangkah ke item keempat. Kalau bapaknya Yesus terlibat dalam pembunuhan ini, siapakah yang memenuhi unsur pembunuhan berencana 340? Diulang ya. Siapakah yang memenuhi unsur pembunuhan berencana pasal 340? Menurut Anda, yang nama-nama yang Anda sebut tadi itu siapa kira-kira menurut Anda? Jadi Anda mau menghakimi Allah yang Maha Kuasa ya? Kenapa masih dijawab aja kenapa? Ini memang. Iya. Sisa amat. Jawabnya bukan begitu. Cara jawabnya bukan izin Prof. Cara jawabnya bukan begitu. Memakai undang-undang manusia untuk menghakimi Allah, itu namanya Anda sudah menodai Allah. Anda Kita nggak bawa Allah, Bung Berarti. Anda itu memakai kan hukum manusia analoginya. 40 untuk menghukum Allah, rencana Allah yang sudah terlibat dalam Nah, kematian itu kan Yesus. analoginya, Anda bukan menghukum menghakimi Allah Allah. secara tidak langsung dalam room ini. Anda sudah menghakimi Allah yang terlibat dalam kematian Yesus. Panadol, tolong Panadol. Bang Hendy udah menista itu, kelihatan udah menuju menista. Menista Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi. Orang saya bertanya kok nih, pasal gimana sih? 340, Anda sudah murtad kepada Allah. Pemakai hukum Indonesia untuk menghukum Biar dia Allah. ngomong aja dulu, nanti habis ini kita ngomong lagi. Gini Kriston, Hati-hati Anda menjabarkan Injil dalam room ini untuk semua orang mendengar. Ada 400 pasang mata mendengar hari ini. Anda memakai hukum Indonesia, hukum 340 untuk menghakimi Allah, bahwa Allah terlibat. Itu suatu murtad kepada Anda. Anda sudah menghakimi Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Anda sudah berdosa. Anda Hati-hati tidak bro. memakai hukum Biar dia Indonesia ngomong dulu 340 habis untuk ini saya. menghakimi Allah. Jangan dulu apa-apa. Anda punya otak memakai pemikiran yang manusiawi, yang berakal, dan yang tidak berpengetahuan. Saya kasih tahu buat Anda, Allah tidak berpengetahuan baru menciptakan langit dan bumi. Tetapi Allah berfirman maka bumi dan langit jadi. Saya sampaikan buat Anda bahwa Nabi Adam diciptakan dari debu tanah. Anda percaya, tetapi Yesus dari roh Allah menjadi manusia. Anda tidak percaya, itu suatu penistaan, penodaan kepada ciptaannya Allah. Ya, saya sampaikan Ini aja Pak. Jangan biarin dulu, stop. Biarin dulu. Salahnya Biar siapa selesai coba? Satu bicaranya ya ampun. Biarkan Tolong aja, sopan Adam. santunnya dipakai dong. Nabi Adam Biarin dulu dia diciptakan dari debu tanah menjadi manusia. Kita semua percaya kuasa Allah yang maha tinggi. Tetapi kenapa Yesus diciptakan dari rohnya sendiri menjadi manusia dan hidup di antara kita, kalian tidak percaya? Hati-hati Anda menghakimi Allah dengan pasal 340. Allah maha mencipta, Allah maha kuasa. Tidak satupun manusia berhak menghadiri Allah dengan pasal 340. Hati-hati Anda Ustadz, berbahaya dalam room ini. Anda memakai hukum manusia untuk menghukum Allah yang menciptakan langit dan bumi. Padahal Anda percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Anda percaya bahwa Nabi Adam diciptakan dari debu dan tanah menjadi manusia. Tetapi Anda tidak percaya bahwa kuasa Allah menjadi Roh Kudus menjadi manusia, yaitu Yesus. Anda tidak percaya, maka Anda sudah tidak mempercayai Allah itu sendiri. Anda bahkan mengadili Allah yang maha kuasa memakai pasal 340. Halo Bang Ustadz, hati-hati dalam room. Udah selesai, panjang amat ini. Panjang amat. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Gantian ya, gantian. Sudah apa belum? Udah dia. Nah, kalau saya ngomong jangan dipotong ya. Saya di sini tidak pernah berpendapat karena giliran Anda yang menjawab. Pertanyaan itu bukan pendapat, pertanyaan itu tidak bisa dikategorikan dengan penista. Makanya ngerti sedikit ilmu komunikasi begitu ya. Pertanyaan itu bukan pendapat. Justru Anda lah yang harus meluruskan, bukan dengan marah-marah mengatakan orang bertanya isi pertanyaan adalah pendapat yang menista. Saya orang Maluku, saya gantian berbicara. Anda tadi ngomong saya diam. Gantian dulu. Silakan mendengarkan pakai kuping, jangan sampai Anda tergoyangkan imannya di sini gitu. Secara fakta dan de facto kita tahu ada pembunuhan orang yang tidak bersalah di tiang salib. Siapakah itu? Anaknya Bunda Maria yang namanya Yesua Mesia. Secara de facto menurut data yang ada di Bible Anda. Pelaku-pelaku tadi kita sudah bahas satu persatu. Yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembunuhan ini. Anda menyebutkan yang pertama ada iblis, ada imam kepala, ada tentara, algojo, ada Yudas. Dan yang paling merancang dan yang paling menghendaki pembunuhan ini menurut Anda adalah bapaknya Yesus di surga. Itu jawaban Anda. Makanya saya tanya balik. Apakah bapaknya Yesus ini terlibat? Apakah tadi saya menjawab Allah? Dengerin dulu, belum kelar ini endingnya di sini. Tidak pernah menjawab Allah Jangan terlibat dalam kepanasan. hukuman ini ya. Jangan kepanasan. Anda Dengerin hati-hati dulu. kepada oknumnya, kepada pribadi siapa itu. Kenapa sini orang ngomong belum kita selesai? Dengerin dong. Anda sendiri yang menjawab bahwa bapaknya Yesus yang ada di surga ya adalah di balik pembunuhan Yesus. Saya membaca tadi saya menjawab Anda pakai itu jangan kayak gitu saya menjawab Allah ya. Hukum itu buat manusia bukan buat Allah gitu loh. Gimana sih hukum itu dilibatkan dengan Allah? Gini, bentar, minta waktu bentar aja. Pada tahu sopan santun nggak sih? Kalau orang ngomong itu didengarkan, itu aja. Jangan orang ngomong ditimpa ngomong juga. Ini kita dilihat hampir 500 orang ini. Ya, sopan santunnya dipakai, tolong. Kan Pak Hendi juga diam. Enggak bro, pertanyaannya itu enggak boleh kayak gitu. Ya enggak apa-apa. Sudah, Gak ini giliran Prof Handi yang bicara. Udah, dengerin aja. Mau suka nggak suka, urusan lain itu.
Sudah, lanjut Prof. Dibantah aja dari pihak Kristen gitu. Ya, lanjut Bang Andi. Jangan emosi dong. Ini saya bertanya berdasarkan argumentasi Anda juga. Saya ulang lagi dong kalau begini. Iya. Siapa sajakah yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung? Kata Bro John dan teman-teman bahwa Bapak di surga juga yang terlibat. Artinya apa? Dia mengetahui dan dia yang ingin mengendaki Yesus mati di tiang salib. Pertanyaan saya kan sederhana begitu. Ini sesuai jawaban Anda sendiri loh. Dan saya tidak pernah menghujat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Bible Anda itu adalah pinjaman. Saya nggak berani menyebut itu. Makanya saya menyebut Bapak. Oke? Betul. Ingat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah itu Anda pinjam dan Anda salah gunakan. Mau tinggiin di situ ilmunya, kritik teks mau? Mau, berani? Bisa. Makanya sini-sini aja dulu yang sederhana. Sekarang kembali ke topik. Apakah bapaknya Yesus terlibat pembunuhan berencana Yesus? Silakan dijawab. Ya, Kristo ya. Jadi Pak Hendi, kalau Anda bicara seperti itu dalam pengertian terlibatnya dalam iman Pak Hendi. Jadi ini memang makanya saya bilang Anda bertanya siapa yang itu hanya proses. Kalau tadi itu hanya proses yang terlibat. Tetapi kalau Anda bicara kenapa ini Yesus harus menjadi menebuskan dosa, itu sebuah konsep iman yang dari kasihnya Allah kepada kami. Waduh, jangan konsep iman dulu Pak John. Ini masalah hukum. Makanya Bang Hendy itu kemudian menyamakan tentang pembunuhan berencana itu dengan pasal 340. Begini. Sebentar Pak. Gitu. Jangan masalah iman dulu. Jangan masalah iman dulu. Abang Ustadznya itu bertanya, siapa yang terlibat secara langsung ini siapa yang mau ngomong ini? Iya kan? Ini siapa yang tadi Bung Jonas udah ngomong lah Bung Jonas lah. Para imam, bahkan Algojo sudah terlibat, semua sudah clear, tetapi Anda malah bertanya, memaksa untuk bertanya berulang-ulang. Bahkan Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda bertanya, apakah Allah Bapa terlibat dalam pembunuhan Yesus? Maka saya dengan lantang menantang Anda bahwa Anda tidak bisa memakai hukum manusia untuk mengadili Allah yang Maha Kuasa. Anda tidak bisa menuduh seenaknya bahwa Allah terlibat dalam pembunuhan Yesus. Saya tantang Anda habis-habisan hari ini. Anda punya pertanyaan, sudah Anda mengolok-olok Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan Anda sendiri sudah mengolok-olok Allah yang itu salah, nggak boleh kayak gitu. Bentar. Memang di mana mengolok-oloknya itu di mana Bang Jones? Di mana? Bukan hukum manusia dihukum kepada Allah, gimana sih? Sebentar. Di mana? Mengolok-olokannya itu di mana? Loh, iya tadi dia bertanya siapa aturan saja manusia terlibat, baik tadi langsung itu. secara tidak langsung. Saya sudah jawab secara Itu hukum manusia. Itu berbicara hukum manusia Bang Kriston yang ada di Amsal. Para mereka yang berteriak-teriak bahwa Yesus harus disalibkan, maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Tetapi Anda memaksakan lagi untuk bertanya siapa lagi yang terlibat, apakah Allah Bapa terlibat? Maka saya menentang dengan kuasa saya sebagai orang Kristen bahwa Anda tidak punya hak menghakimi Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi. Iya. Pertanyaan saya, bentar izin dulu. Saya minta waktu beberapa menit aja. Dari mana letak pernyataan apa tadi? Pertanyaan tadi seakan-akan menghakimi Allah. Kan kita kan lagi bicara perumpamaan, diumpamakan bahwa. Bentar dulu Bang, saya nggak pernah menyebut kata Allah ya. Dari tadi saya luruskan ya. Tanya terus. Ya, apa kita harus bikin rekaman? Lu iya bertanya terus, masalahnya belum ada endingnya, belum kelar ini Bang Kriston. Ini ada pertanyaan lanjutan masalahnya. Pertanyaan saja sudah salah. Apalagi tidak bisa melibatkan Allah dalam hukum manusia. Gimana sih Pak? Waduh, kok melibatkan ini keimanan? Jangan bawa-bawa keimanan lah Bang Jones. Iya. Saya tahu. Iya. Memang jangan melibatkan Allah ini hukum penyalipan, dengan hukum hukuman penyalipan. manusia, aturan manusia. Makanya kalau tidak tahu Injil, jangan coba-coba membahas Injil dalam room ini. Saya katakan sekali, kalau tidak tahu Injil, jangan pernah membahas room Injil lagi. Memang anak ngerti. Stop. Emang anak ngerti Bible. Atas Alkitab. Udah kejauhan Kriston ini. juga stop menyebut nama Allah karena bagi kami fatal itu. Udah kejauhan. Makanya Bang Hendy menyebut Bapa. Kejauhan. Jadi Allah memang benar, Allah yang menciptakan Nabi Adam, kami mengimani. Allah yang menciptakan langit dan bumi, kami mengimani. Allah yang menciptakan Nabi Isa, kami juga mengimani. Tetapi kami tidak mengimani ketika Nabi Isa Anda tuhankan. Gitu aja. Silakan.
Oh memang begitu ya? bisa. Ya itu Saya urusan kasih kami ayat Pak, ya. jangan Bapak mengurus Saya depan kasih kami. ayat buat Anda ya, bahwa Allah orang Indonesia juga, Pindah kemana-mana orang nih. Indonesia juga Ini udah pindah kemana-mana. yang sama dalam kasih Indonesia Bang, biar Fokus ke Tuhan. topik, fokus ke topik. Tonrate sudah, Tonrate sudah. John ini kan Dalam bisa kasih Tuhan dia ada yang sama, bicara dalam ini. tulisannya Allah. Makanya kan Orang tadi Arab siapa? Loh, percaya iya, bahwa Bang Tuhan yang sama Kriston. itu Allah, tulisannya Sudah, Allah. fokus ke Orang topik dulu, Bang Indonesia Kriston. percaya bahwa Tuhan Hei. itu adalah kata Tuhan. Tonrate, kamu dengar saya. Kata satu sama. Tonrate, kamu dengar saya. Semua sama. Enggak, Tonrate, kamu dengar saya. Ya, semua dengar saya minta tolong. Ini yang ini kan hanya analogi, perumpamaan. Kita nggak bicara keimanan di sini, Bung Tonrate. Kita bicara secara legal standing, ngerti? Legal standing, kekuatan hukum, KEK, kekuatan hukum, bukan faith, bukan belief, tapi kita bicara legal standing. Itu yang dibawa oleh profesor saya, Prof. Handi tadi. Anda Bisa dimengerti? pikir Injil bukan hukum. Anda pikir Injil ini bukan hukum, supaya Anda tahu hukum terutama adalah Injil. Ya, Di mana ada hukumnya? oh Injil ini adalah hukum buat Di kita mana semua hukum? manusia. Lu Mas ya, Ardi, kita tolong bicara mainkan tentang dong. hukum penyalipan Tapi yang ada di bicara. dunia. Ini bro, Makanya kemudian Bang Handi tadi menganalogkan tentang itu siapa si Ahok. Ahok itu kan jelas-jelas bersalah, tetapi di sini kalau Yesus Prof. tidak Handi tadi bersalah. menganalogikan 340 KUHP. Loh iya, makanya kemudian hukum itu kemudian dikomparasikan dengan hukum Indonesia, yaitu hukum pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 kan begitu kan. Itu kan juga termasuk pembunuhan berencana kan yang dilakukan oleh tentara Romawi pada waktu itu, melibatkan siapa saja di dalamnya. ini Pak jangan libatkan Allah dalam hukum manusia. Oke, saya kembalikan dulu ya. Bang Handi ini dia kan baca berdasarkan data gitu loh, Ya, makanya dia baik. berani ngomong Iya, gitu. data. Oke, Gitu. Bro, saya ke Bro John Oke, bentar lanjut. ya, Bro John. Bro John, apakah Bapaknya Yesus di surga tahu dan berkehendak atas kematian Yesus di tiang salib? Bro Ya, John, ya. tahu. Apa Saya peranan? harus jawab pakai bahasa. Saya nggak nanya Bro dua John, kacamata jangan ya. Anda dulu Bro. Boleh saya ke Bro John bentar? Anda diam dari tadi, Anda ngomong nggak capek apa ya? Nanti capek loh. Bro John, Yo, Tuhan yo. tidak akan capek buat saya. Bro John, Anda nggak Yo, nyambung yo. Bro. Ya. Apakah Bapak di surga menghendaki anaknya mati di tiang salib? Ya, ya. Menghendaki. Apakah kalau dia menghendaki, dia juga terlibat? Iya. Apakah termasuk dia kategori pembunuhan berencana? Enggak, dia kan Allah gitu. Dia kan Apakah Yesus Tuhan. apakah Yesus mati di tiang salib ini direncanakan? Gini Pak, pembunuhan rencana itu untuk manusia, jangan dibuatkan apa. Ulang lagi ya. Apakah dengerin? Apakah kematian Yesus di tiang salib direncanakan atau spontan? Direncanakan? Direncanakan. Coba sebutkan siapa-siapa perencananya. Ya ada tadi iblisnya manusia, Bukan Yudas. itu perencana. Bukan. Allah sendiri Yang terlibat rencananya. kan? Tuh. Nah, ini Bang Jonas ini sudah mengakui ini. Ayo. Allah sendiri perencananya. Clear, Allah sendiri yang merencananya. Ya, Oke. itu kaitannya dari 1 Korintus 15 20-22. Itu Yesus menghidupkan karena dosa Adam. Oke. Satu, itu dasarnya. Yang Nggak usah kedua, ke Adam, Pak. Nggak usah ke Adam. Efesus 1 Bang John, ayat 7. biar Bang Handi dulu Bang. Yesus ada penebusan Ya, dosa. lanjut. Itu. Oke. Makanya Yesus harus turun menebuskan dosa, Pak. Itu Jadi yang menurut Pak Jones, ya, Bapak di surga yang merencanakan betul. pembunuhan Karena- Yesus di tiang salib. Bentar Betul. dulu Pak Jones, ntar dulu. Ya, siap. Menurut Pak Jones, Bapaklah yang di surga yang merencanakan anaknya mati di tiang salib, betul? Betul. Ya betul. Kenapa Anda pada mengatakan saya Ya. menghujat? Karena begini, Pak. 1 Yohanes Clear, sudah selesai. Udah. Sederhana toh. Jangan Sebab panik. dosa adalah pelanggaran hukum Allah, Pak. Jadi dia harus ditebus oleh Allah itu sendiri.
Nah, yang berdamaikan kemuliaan Allah itu yang hilang dari hadirat Allah oleh Adam itu harus ditebus oleh Allah sendiri. Itu ya. Kira-kira itu yang harus dipahami kenapa harus ada penebusan dosa dan kenapa Allah terlibat karena Allah mengasihi umatnya. Itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita melangkah Pak Jon. Baru kita melangkah. Salam satu Tuhan yang tidak ada duanya. Duanya saja tidak ada. Udah Pak. Tiga. Aduh lari. Mas. Iki lagi sesi ini Prof Handi dengan Bung Jones. Lanjut Prof. Pak Jones, kalau Bapak di surga itu adalah yang menghendaki dan yang punya nubuatan dan merencanakan anaknya mati di tiang salib. Menurut Anda, apa yang ingin dicapai dalam hal pembunuhan berencana orang yang tidak bersalah ini? Kira-kira apa yang ingin dicapai di sana? Boleh saya minta Bapak baca Roma 3 ayat 25 sampai 26 dan 26. Dibaca aja di sana, Pak. Saya nggak bisa, nanti saya keluar kalau saya ini jaringan saya ganggu. Tolong dibacakan Roma 3 ayat 25 sampai 26. Roma 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Oke? Clear? Nah, itu. Makanya dia harus menebus itu dalam darahnya. Yesus itu menjadi perdamaian antara Allah manusia dengan Allah. Itulah dengan darahnya. Dia akan menjadi penebus itu, Pak. Nah, apalagi tadi yang Anda tadi Anda jawaban Anda bagus. Jawaban Anda bagus. Saya akui. Terus? Artinya tuh Bapak yang ada di surga ini mempunyai dan dia yang merencanakan anaknya mati di tiang salib. Tujuannya adalah ingin menjadi pendamaian karena darahnya yang tertumpah itu, betul? Nah, betul. Karena kita kan ketika Adam jatuh dalam dosa itu, murka Allah itu terhadap dosa. Karena upah dosa adalah maut. Ya udah dijawab, Bang. Udah kita Allah mengasihi umatnya. Jangan ditambah lagi jawabannya, udah. Ini narasi biar nyambung, Pak. Biar nyambung cara berpikirnya. Ya, oke siap, Pak. Apalagi Pak Andi? Oke, baik. Jadi tujuan Bapak Bapak di surga merencanakan anaknya mati di tiang salib karena ingin darahnya ini menjaga di alat pendamai. Darah Yesus adalah alat pendamai begitu. Kedua betul, begitu Pak. Kedua ya. Betul Pak Andi. Sesuai Roma 3. Ya enak kalau saya diskusi sama Pak John gitu loh. Tidak ada nista di sini. Siap. Anda yang mengatakan nista itu karena nggak jarang baca Bible. Coba tadi Pak John, bukan Roma 3:25. Ini Pak tadi saya jawab. Kan tadi Anda pakai buku manusia. Sudah satu dulu, sudah Bung John, sudah. Itu orang tua Anda, Bung John saja yang bicara dengan Prof Handi. Lanjut. Pak John minta tadi Roma 3:25. Saya ready loh. Dalam 1 detik saya langsung baca. Kenapa? Bible ada dalam kepalaku. Oke. Berjalan. Bible ada dalam kepalaku. 1 detik langsung kena ini barang gitu. Amin. Haleluya Pak Andi. Kalau Pak Jones tidak mungkin hafal Pak Jones ini. Sekarang kedua Bapak ya. Ini nih mungkin yang agak sedikit. Apakah sinkron antara kehendak Bapak di surga dengan tulisan Paulus? Nah, ini teologi sedikit ya, nggak apa-apa ya. Yang mengatakan terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Apakah sinkron antara Bapak di surga dengan tulisan Paulus? Menurut Anda apa korelasinya begitu? Karena orang yang disalib itu terkutuk. Sedangkan Bapak menghendaki ini gitu loh. Apakah karena terkutuk inilah menjadi sumber pendamaian dengan darahnya begitu? Habis ini ganti Anda. Nggak enak kalau saya terus. Silakan Bang Jones. Pak Jones cari data kayaknya. Kalau 3:13 cepat kok. Terkutuklah orang yang gimana tadi Pak? Sorry. Bang Jones. Bang Jones lagi off kayaknya. Jadi Bapak di surga itu ya menghendaki berkuasa atas matinya anaknya di tiang salib. Tujuannya untuk menembus dosa, pendamaian dalam darahnya. Sedangkan ini teologis masuk dikit. Ya. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib.
Sepertinya ini ada kontradiksi. Bapak membiarkan Paulus mengatakan terkutuk. Nah, coba terangkan korelasinya apa antara pendamai darah ini, tapi kenapa terkutuk, kan begitu? Silahkan. Ya, saya jelaskan ya Pak. Nah, tulisan Paulus itu dia mengutip Pak, dia mengutip di Perjanjian Lama, orang yang digantung di kayu salib itu terkutuk, sedangkan Paulus mengatakan Yesus menjadi jalan menjadi kutuk, jadi bukan terkutuk, dia menjadi kutuk, begitu. Bukan dikutuk, menjadi kutuk. Menurut Anda Yesus terkutuk di salib apa tidak? Dia menjadi kutuk, bukan terkutuk, Pak. Oke, baik, kita baca ya bro ya. Ya, baca yang lengkap dulu. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Oke. Yesus orang nggak, Bar? Waktu Yesus lengkap, itu kan di atasnya belum dibaca semua. Ada yang baca coba. Galatia berapa? Galatia 3:13. Berarti tadi Anda ngomong nggak ngerti ya? Sabar. Si loading nih, Pak. Iya. Si loading. Atau saya bacain aja deh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kan begitu. Sekarang saya tanya Anda, waktu Yesus disalib dia orang atau bukan? Ya, orang. Orang. Yesus pernah disalib nggak? Ya, pernah. Oke. Kalau orang digantung dan disalib terkutuk atau tidak? Ya, terkutuk. Yesus terkutuk nggak? Tapi kan kata Paulus itu dia mengutip gitu. Mengutip lagi apa sih? Sederhana loh. Kan itu mengutip di ayat Perjanjian Lama, Pak. Sedangkan kita ini butuh orang jujur loh, bro. Menjadi kutuk. Kita ini butuh orang jujur. Datanya ada kok. Gimana sih? Tulisannya benar, terkutuk. Ini ya, begini ya bro ya. Yesus itu pernah digantung di tiang salib. Yesus itu orang. Begitu ya. Yesus mengalami itu. Tertulis di sini, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Saya bertanya, apakah Yesus terkutuk? Anda tidak mau menjawab. Padahal Anda sudah mengiyakan dari awal. Heran saya Anda nggak mau jujur ini. Ya, terserahlah. Terserah. Ya udah, saya balikin ke yang lain. Sorry. Lanjut. Ke moderator. Monggo. Sorry ya. Lanjut. Halo, Kriston, halo. Iya, bagaimana itu Abang Arya? Monggo Mas Ardi. Ya. Jadi di sini saya sudah mendengar. Bang. Ya, jadi kalau putus-putus mau maklum ya. Saya maafkan ya. Kurang bagus saya maafkan di sini. Saya maafkan Bang Kriston. Oke, jadi gini Bang Kriston, saran saya begini ya, saya memberikan saran ya, boleh ya? Jadi sinyalnya putus-putus. Siapa yang putus-putus? Sinyal saya? Tidak Bukan. terdengar di sini. Gak ada. Sinyal Mas Ardi normal lah kok. Monggo Mas. Oke. Bernormal mungkin. Jadi gini Bang Kriston, saran saya kalau mau naik diskusi lagi itu perbanyak literasi, perbanyak membaca gitu loh. Terus kemudian setelah membaca dipahami Bang. Jadi ketika Abang itu naik hari ini terus besok naik lagi, itu sudah ada tambahan literasi gitu loh. Tambahan pemahaman gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar sama kayak kemarin terus nggak mau belajar, jangan kayak gitu. Ya harus belajar. Pola pikir itu harus konstruktif gitu loh Bang. Yang harus belajar, iya abang yang baik ya. Iya, saya sarankan. Abang Ustadz sama abang itu agak udah tidak sinyal udah bagus, saya tidak simak lagi, sudah putus-putus dari tadi, ini baru normal. Jadi apanya yang mau ditambahkan buat masalahnya dan saya mau bertanya buat Anda.
Ya ditambahkan literasinya gitu loh, biar bisa menjawab. Jadi nggak ngawur asumsi gitu. Nah sekarang gini, Tidak asumsi. kata-kata Saya berbicara terkutuk mengenai Alkitab Injil. Injil yang saya Alkitab pegang. Injil. Ulang lagi pernyataan Injil yang tadi. dipegang. Aduh. Jangan kayak gitulah Bang Kriston. Bang Kriston gini loh, kita harus jujur gitu loh. Kalau memang pengetahuan abang itu belum mumpuni ya, kalau memang pengetahuan abang belum mumpuni, kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu loh Bang. Kalau tahu silakan disebutkan, jangan ngeyel gitu loh, hindari ngeyel gitu loh Bang. Ya, Anda Gitu loh. berpengetahuan ya. Anda juga ahli Alkitab ya. Oke, Anda- kita uji ya. Anda juga berpengetahuan gitu loh, cuman pengetahuan Anda itu nggak ditambah setiap harinya, harusnya itu ditambah gitu loh Bang, setiap harinya ditambah, jadi biar lebih tahu lagi gitu loh. Sekarang Langsung aja sekarang bertanya hal Pak, mudah jangan seperti hati-hati. sekarang Apa sekarang hak hal-hal Anda, Bung mudah John? Itu seperti giliran Mas Ardi tuh. Monggo Mas. Ya, maksudnya kepanjangan. Sudah itu giliran Mas Ardi yang bicara, sopan sedikit lah. Monggo Mas. Nanti kamu Ya. disikat beliau, Ya, jadi- habis kamu. Jadi gini, Abang Kriston itu Alkitab Anda itu menggunakan bahasa Indonesia loh Bang. Betul apa tidak? Betul, 100%. Undang-undang Indonesia menjamin bahwa Alkitab Kristen terjemahan baru adalah kitab suci agama Kristen. Ya dan amin. Bukan itu. Sekarang kita pegang. Bukan itu. Bukan begitu, cara jawabnya Loh. bukan begitu, Bung Kriston. Loh, Mas Undang-Undang Ardi Indonesia tadi menjamin nanya. ini, kan Mas Alkitab Ardi Kristen. tadi bertanya Orang jawab itu salah, orang nggak jawab bibelnya. salah. Kamu ini gimana? Kamu Diam melawan kamu, undang-undang Indonesia ya? Indonesia, undang-undang Indonesia tidak menjamin Alkitab Orang Kristen. jawab Iya, salah, Thomas, orang nggak jawab Mas. salah. Pening, Bang dasku Kriston. Mas. Gini Bang Iya. Kriston. Bang Kriston, dengarkan dulu. Dengarkan dulu ya. Ya, jangan ngomong dulu ya. Saya bilang, Alkitab Anda itu menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Bukan tulisan Indonesia ya? Ini bukan tulisan Kaidah. Indonesia? Aduh. Iya, ini kan Kaidah. tulisan Indonesia. Ya, ya udah ya, Kaidah ya saja, oke. tetapi tulisannya tulisan Iya. Indonesia. Ya, kertasnya kertas Indonesia bukan? Kertasnya kertas Indonesia bukan? Aman. Jadi gitu loh, Bang Kriston, dengerin dulu. Kaidahnya itu menggunakan bahasa Indonesia, yang notabene bahasa Indonesianya itu berasal dari KBBI gitu loh. Jadi semuanya itu berasal dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di situ ada terminologinya gitu loh Bang. Sedangkan terminologi terkutuk aja Anda nggak paham loh. Coba gimana? Jadi Terminologi maksudnya simple. seperti apa? Anda Ini berpikir terminologi bahwa- simple. Oke, saya jawab Tadi saya dalam dua versi mendengarkan. ya. Iya. Tadi saya Versi- mendengarkan. Iya. Gantian dong. Kalau Anda mau ngomong silakan, saya tak diem. Iya, Anda bertanya, Pak Ustadz mungkin tadi bertanya mengenai terkutuk ya. Apakah Yesus terkutuk di kayu salib? Begitu ya pertanyaan Anda ya. Halo. Ayo. Iya, ayo ngomong sih. Aku ngenteni ae. Bang Jem jangan Saya ulangi diblokir, pertanyaan dibisukan aja Anda. kalau masih aman. Karena Bang Jem. tadi Anda Pak Ustadz Lanjut. sama Bang Arif itu penjelasannya ngerti bahasa terputus, tidak Indonesia, connect di wong sini. Makanya saya mengulangi lagi, apakah pertanyaan Anda, maksud pertanyaan Anda adalah Yesus di kayu salib itu apakah dia terkutuk? Itu saya